pusaka yang paling istimewa menurut Abah Cip? Nggih. Kalimat yang sampai sampaikan itu cukup menggoda gitu. Ada salah satu di antara sini itu yang kebetulan menurut Mbah itu adalah Kalimosodo. Saat ini kita berada di sebuah rumah yang sangat istimewa, penuh dengan benda-benda antik, benda-benda purbakala ya. Bukan kaum esentrik, namun ini adalah kepedulian akan sejarah dan budaya leluhur. Sebuah rumah kuno yang berbentuk limasan, ternyata di dalamnya sangat luar biasa sekali. Penuh dengan pusaka, dan kediaman ini merupakan kediaman Abah Cipto yang ada di samping kita ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Cipto. Kita bisa kemudian melakukan tutur kata atau bercerita tutur, karena sebenarnya yang bisa melakukan tutur cerita atau cerita tutur ini hanya manusia saja. Tidak ada satupun hewan yang mampu melakukannya. Jadi sungguh luar biasa sekali. Kalau boleh tahu apa ya, di rumah ini sebenarnya penuh dengan banyak sekali benda-benda kuno, diduga era kerajaan Majapahit. Ini asalnya kalau boleh tahu ya, nuwun sewu mungkin kalau berkenan itu Pak, bisa diceritakan dari mana saja Pak ini asalnya. Terima kasih Sugeng Rawuh di pupuk kami Rahayu Sagung Dumadi untuk Rahayu, kita rahayu. semuanya. Jadi alhamdulillah, kalimat pertama yang perlu saya sampaikan bahwa saya dalam hal ini mendapatkan warisan dari orang tua kami, dari leluhur kami, yakni yang kasat mata adalah berupa rumah dengan segala furnitur yang panjenengan pirsani ya Mbak. Jadi banyak tinggalan-tinggalan yang memang merupakan kewajiban saya untuk terus melestarikan. Jadi di samping itu kebetulan juga saya sendiri seneng gitu. Jadi bisa dibilang hobi gitu, akan barang-barang kuno. Kalau dibilang saat ini barang antik, tapi yang perlu saya tekankan di sini, saya ingin memilahkan ya antara antik dan magic. Jadi saya lebih kepada antik dan lawasannya, karena dengan harapan barang-barang tinggalan ini bisa terus lestari sampai pada anak-anak saya, pada cucu-cucu saya gitu, sehingga mereka bisa melek sejarah, paham sejarah, walaupun skalanya skala keluarga, tapi paling tidak dari barang-barang yang ada di sini ini juga mereka akan kenal, mereka akan paham, yang tidak hanya berwujud barang saja, tapi nilai-nilai yang terkandung di barang ini juga mereka bisa mengerti dan paham. Sampai hari ini pun saya tetap kepingin ngangsu kawruh terus, ngangsu kawruh, karena memang kita ketahui bersama bahwa Jawa itu sangat luhur gitu. Tidak akan ada hentinya ilmu-ilmu Jawa ini ketika kita benar-benar kepingin mempelajari, menguasai gitu, melestarikan di sisi lain yang penuh dengan tuntunan-tuntunan suri toladan yang dipesankan oleh para leluhur kita. Di kata pembukanya itu, Mas Ega. Ya, terima kasih Abah Cip ya. Kalau mungkin beberapa nama dari benda-benda ini mungkin
Abah bisa disebutkan karena generasi milenial saat ini mungkin sudah tidak familiar lagi dengan nama-nama benda ini. Mungkin dari sana ke sini gitu apa saja mungkin ya tidak harus semuanya Abah Mungkin bisa satu persatu mungkin Pak. Seperti yang kita lihat ini ya. Iya. Ini cengkir, Oh, ini cangkir. cangkir gitu, atau jengkir itu Oke. bahasa lokalnya. Ini kan dimaksudkan ada pengertian bahwa eh, kita selaku makhluk hidup itu harus kenceng pikire gitu. Jadi belajar terus untuk bagaimana pikiran kita itu bisa lurus. Lurus itu berarti bahwa berimbang. Jadi habluminallahnya lurus ya, tetap marang Gusti gitu. Habluminannasnya juga lurus, bisa memahami sak podo-podo, ngerti hak dan kewajibannya. Tidak hanya manusia, tapi di sekitar kita juga ada hewan, ada tumbuhan, ada makhluk-makhluk yang lain yang memang harus pikir kita itu harus kencang, sehingga kita belajar terus bagaimana mengalahkan ego-ego yang ada di dalam kita ini, karena semua manusia itu punya ego masing-masing. Tapi bagaimana kalau sudah kita bermasyarakat itu kudu kenceng pikire, egonya dibuang, kita saling mengerti, saling memahami, saling mengisi gitu. Di sisi lain kencengnya pikir kepada Gusti gitu. Jadi harus berimbang. Dari satu barang ini itu sudah pelajarannya yang bisa kita ambil itu sangat mendalam. Dan sekali lagi bahwa kita harus belajar dan belajar, karena manusia memang lengkap, ada nafsu, ada akal gitu. Jadi ini harus berimbang, kita terus belajar berimbang. Saya sendiri aja masih belum bisa gitu. Jadi dengan berteman, dengan bermasyarakat, dengan bersosialisasi itu semakin memperbanyak pelajaran bagi diri saya sendiri utamanya. Jadi bagaimana kencengnya pikir ketika kita bermasyarakat, kencengnya pikir ketika kita habluminallah. Di keseimbangan untuk berperilaku, bertindak, bersikap itu maksudnya. Pak mungkin ya kita juga sudah tidak familiar lagi dengan benda-benda seperti ini mungkin namanya apa gitu. Oh, oke. Okay. Okay. Kalau ini kecuali ini ya, ini pelengkap aja. Sing lampu. Jadi ini adalah tempat untuk apa namanya nginang. Kalau di sini istilahnya seharusnya lengkap. Ini ada yang sebelah situ tuh lengkap. Sekapur sirih gitu. Nah, ada kapur, ada sirih, ada apa jambe gitu. Itu apa ya? Secara kesehatan pun ternyata banyak kita temui orang-orang sepuh di sekitar kita itu giginya masih utuh walaupun sudah 60 tahun, 70 tahun. Jadi di antara beberapa bahan yang disiapkan di sini untuk dikonsumsi itu ternyata itu secara kesehatan juga manfaatnya banyak sekali, di antaranya penguatan gigi. Tuh, jadi gigi kalau sekarang kan generasi sekarang sudah ini seumur saya ini sudah banyak yang nggak punya gigi ya, karena memang sudah tidak lagi apa namanya melestarikan tinggalan para leluhur gitu. Ya dulu Mahuan ketika datang ke Majapahit, salah satu sekretaris Cengho itu melihat tradisi yang sangat unik dan aneh. Jika tamu-tamu yang ada di Tiongkok itu disuguhi teh gitu, tapi tamu-tamu di Majapahit langsung disuguhi daun sirih atau sekapur sirih ini. Ah ini sesuatu yang aneh. Ini apa ini? Biasanya seperti itu. Dan ternyata daun sirih atau sekapur sirih ini sangat bermanfaat bagi kesehatan, terutama gigi, Pak ya. Jadi orang-orang tua zaman Majapahit itu giginya itu lengkap dan masih kuat. Nah ini luar biasa sekali. Dan ini budaya yang sudah tertinggalkan atau budaya yang sudah hilang dan seakan-akan sudah
tidak cocok lagi dengan saat ini. Bagaimana kalau bertamu langsung dikasih daun sirih? Apa ini? Generasi milenial. Pasti disuguhi teh atau kopi yang manis-manis yang terkadang itu juga malah merusak gigi Bang ya. Ya mungkin yang lainnya apa yang di meja itu yang ada bunga sedap malam itu mungkin apa maksudnya itu? Iya. Kalau bunga sedap malam itu kan memang manfaatnya ya untuk pengharum ruangan sebetulnya. Kalau dalam bentuk yang sudah diolah ya, kalau orang sini bilang itu bisa kemenyan, bisa dupo gitu ya. Eh, Biasanya pun di sini juga masih ada bau-bau dupo, sering-sering saya bakar. Hmm. Jadi lebih kepada pengharum ruangan. Seperti kita tahu bersama, Gusti Rasul itu juga seneng bau-bau yang Harum. harum gitu loh. Kalau kata para sesepuh kita itu malaikat pembawa rizki, malaikat rahmat, malaikat barohim yang tugasnya memberikan rizki kepada makhluk gitu. Itu diantaranya salah satunya juga seneng bau-bau yang harum. Harum, harum. Ya tentunya tidak hanya secara fisik bau-bau harum, juga ada nuansa-nuansa positif yang akan timbul gitu loh, ketika eh, kita persiapkan seperti itu. Maksud mungkin sebagai manusia harus selalu membawa keharuman atau nama Nah, baik, Pak ya. nama baik. Ya, luar biasa sekali. Ada nggak, Pak, dari sekian koleksi yang ada di sini, pusaka Hmm, yang paling istimewa menurut Abah hmm, Cip? ini. Kalimat yang sampai sampaikan itu cukup menggoda gitu. Ya. Ada salah satu di antara sini itu eh, yang kebetulan menurut Mbah itu adalah Kalimosodo. Tapi ya nyun sewu, mohon maaf panjenengan pirsani piyambak saja. Saya tidak bisa menunjukkan yang mana tidak bisa. Kalimat Soto. Iya, Kalimosodo. Artinya saya lebih kepada mengambil pelajaran atau pesan yang disampaikan oleh mbah-mbah gitu. Bahwa jimat yang paling ampuh itu ya jimat Kalimosodo gitu. Kalimosodo itu kan ungkapan dalam bentuk bahasa Jawa untuk mempermudah pemahaman bagi orang-orang Jawa gitu ya. Ini kalau bahasa Arabnya kan kalimah syahadat. Jadi kalimosodo itu pengejawantahan dalam bahasa Jawa dari kalimah syahadat atau syahadatain, yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bentuk penyaksian zohiron wa batinan, zohir batin kita, jasad kita, roh kita, bahwa tiada Gusti yang patut disembah, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia yang mustafa, yang istimewa, yang terpilih oleh Gusti, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya, itu adalah Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bentuk penyaksian zahir batin kita, jasad dan ruh kita. Jadi jimat atau pusaka yang paling sakti menurut mbah kami itu ya jimat Kalimosodo itu. Tuh. Iya Mbak, jadi ada pada masa-masa yang lalu sebuah kejayaan yang ya. sangat harum memang lebih harum mungkin dari Kemenyan, yaitu masa kejayaan dan keemasan Kerajaan Majapahit. Mungkin ada semacam nilai-nilai yang kita petik dari kejayaan Majapahit. Terus di sisi yang lain, setelah Majapahit diteruskan oleh Wali Songo. Mungkin dari dua periode emas ini, Majapahit dan Wali Songo, mungkin ada nilai-nilai yang bisa dipetik sebagai pelajaran untuk kita bersama. Nah, Okay. Artinya diantaranya adalah dari dua babak gitu ya, dua periode yang saya sampaikan tadi. Salah satunya adalah
eh, bahwa kita itu harus selalu ingat akan sejarah. Artinya eh, kowe iku Islamo tapi ojo ke Arab-Araban. Krono sejarah uripmu, sejarah mijilmu ning bumi iki ya teko Jawa. Jadi yang diwajibkan bagi kita itu bukan Arabnya tapi Islamnya gitu. Jadi eh, sekali lagi dari tahapan ini seperti yang dituntunkan oleh para wali, diantaranya yang paling terkenal adalah para wali Songo, itu juga mereka metode dakwahnya pun juga Jawani gitu loh. Sampai hari ini ada gending-gending yang dinamakan oh ini bonang ini kan itu justru metode-metode dakwah yang disampaikan oleh para wali Songo untuk bagaimana mereka bisa eh, diterima dengan senang hati oleh masyarakat Jawa pada waktu itu. Masyarakat Yang konon Majapahit. ya masyarakat Majapahit pada waktu itu. Yang konon mereka Hindu Budanya lebih kuat, lebih kental. Gitu. Di eh, Islamo ning ojo ke Arab-Araban gitu loh. Tetap jati dirimu iku Jawa, ning Islammu juga mengakar di lubuk hati yang paling dalam. Jadi budaya-budaya Jawa yang saat ini banyak tetap dilestarikan itu justru seirama dengan tuntunan syariat Islam. Ya. Jadi kalau mungkin ada beberapa teman yang justru mempermasalahkan itu budaya-budaya Jawa yang masih dilestarikan yaitu ya kita maklumi saja karena memang bisa jadi mereka memandangnya dari sudut yang berbeda atau mereka belum tahu betul bagaimana keserasian antara syariat Islam sama budaya Jawa. Ya karena memang agama dan budaya kan tidak bisa dicampur aduk. Jadi kalau agama kan tetap pribadi masing-masing. Kalau budaya ini kan ya Jawanya ini gitu loh. Jadi keseharian kita bermasyarakat, bersosial. Kalau agama kan ya itu tadi kembali ke cengkir itu tadi ya. Kembali ke cengkir tadi. Jadi kalau budaya itu hablum minan nasnya, kalau agama itu hablum minallahnya. Ya nggak bisa memang ya nggak gatuk gitu ya ketika disambung di ini nggak bisa. Jadi tetap intinya bahwa kita jangan lupa sejarah. Jadi, itu lebih kepada bagaimana kita terus melestarikan budaya tanpa meninggalkan tingkat keimanan kita, tauhid kita kepada Allah. Jadi luar biasa ya teman-teman, memang tradisi-tradisi di keraton adalah tradisi-tradisi yang diwariskan karena kecerdasan para wali. Sebenarnya tidak banyak kadang keawaman kita gitu ya. Ternyata adat istiadat atau budaya masa Majapahit yang tidak bertentangan dengan syariat Islam merupakan sumber dari hukum fikih. Jadi hukum fikih pun bisa digali dari adat istiadat masyarakat setempat. Dan waktu itu adalah era Wali Songo adalah masyarakat Majapahit. Semoga kemudian ini menjadi wawasan kita semakin luas, semakin terbuka, dan semakin rendah hati serta berlapang dada. Itulah nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kemudian uraian dari Abajib tadi. Semoga bermanfaat teman-teman. Rahayu, 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 sagune dumadi.